Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Anda semua yang sudah masuk ya di Zoom kita pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita setelah minggu yang lalu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester ya. Saya ingatkan kembali bagi yang tidak ada kendala untuk menghidupkan kamera, jangan Anda sengaja mematikan kamera. Ya, saya hanya memberikan beberapa izin kepada orang yang betul-betul memang tidak bisa. Ya, ada catatan-catatan tersendiri dari saya, penilaian dari saya, kalau Anda mematikan kamera tanpa izin saya. Ya, saya hanya memberikan izin kepada 3 orang tadi, Rizky Wahyudi, kemudian Ridho, ya, kena dalam perjalanan saya izinkan, tetapi Anda yang di rumah stay ya, tidak ada masalah apa-apa dalam menghidupkan kamera Zoom Anda, saya tidak izinkan ya. Kalaupun Anda berbohong, saya yakin itu jadi catatan amal buruk Anda nanti berbohong. Kenapa? Karena ini proses belajar mengajar sama seperti tatap muka ya. Kalau Anda sudah berhadapan dengan saya di kelas, tahu Anda balikkan muka atau Anda pergi keluar, Anda dengarkannya dari balik tembok, itu sama aja Anda nggak masuk, ya kan? Nah, jadi yang tidak ada masalah apa-apa, silakan hidupkan kameranya ya. Saya akan sangat menghargai Anda kalau Anda menghargai saya. Baik, saya ulangi lagi bahwa pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-9. Setelah minggu yang lalu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester, di mana kita lakukan dengan cara daring ya. Pertanyaan saya berikan kepada Anda dalam bentuk video dan Anda menjawab secara lisan langsung melalui video. Dan video sudah saya terima dan akan saya lihat secara lengkap ya. Yang lalu saya hanya melihat apakah videonya sudah bisa dibuka atau tidak, kemudian jawabannya sudah komplit atau tidak. Tetapi materi jawaban Anda belum saya koreksi ya, nanti saya koreksi dan saya akan berikan nilai. Nah, saya ingatkan sebagai evaluasi kepada Anda semua di ujian yang lalu, ya kalau masih proses kita seperti ini, daring atau online, saya pikir saya memberikan waktu yang cukup lama sama Anda, dan saya ingatkan kembali kepada Anda untuk jangan sepele dan main-main atas tugas atau perintah yang saya berikan, arahan yang saya berikan. Segera mungkin dilaksanakan, karena Anda nggak tahu ya. Kita tahu bahwa hari sial itu nggak ada di kalender, ya, yang ada tanggal merah, hari libur ada, tapi hari sial nggak ada di situ. Senin sampai Minggu ada. Jadi kalau Anda menyepelekan tugas pekerjaan yang diberikan kepada Anda, kemudian Anda laksanakan di waktu-waktu akhir, akhirnya nanti ada masalah, jaringan lah, inilah, itulah, akhirnya tidak sesuai dengan waktu. Nah, Anda yang mulai sekarang belajarlah untuk bagaimana mengerjakan sesuatu itu dengan segera, ya, efektif, efisien, tepat waktu. Jangan lagi model malas-malasan nanti ya. Bagi Anda, apalagi Anda sekarang sedang dididik menjadi seorang entrepreneur, di mana entrepreneur itu cepat tanggap, tidak bermalas-malasan. Oke, baik. Pada hari ini di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas masih dalam kajian tahapan-tahapan menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan yang sukses, yang cerdas ya. Yang lalu kita sudah membahas tahapan yang pertama ya. Ada 4 tahapan yang harus dilalui bagi seseorang yang ingin menjadi seorang wirausahawan yang cerdas. Tahapan pertama sudah kita bahas, nah sekarang kita masuk kepada tahapan yang kedua.
ya, di mana tahapan kedua ini sudah mulai kita merencanakan dan membuat konsep. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat materi di PowerPoint. Izin saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Untuk silakan tunggu sebentar ya. Ya, saya ucapkan terima kasih ya kepada kelas lain selain kelas pagi yang saya undang tadi. Jadi dalam pertemuan ini saya undang kelas siang maupun kelas non reguler ya, supaya nanti bisa ikut, dan kalaupun nanti bagi yang tidak ikut ya tentunya ada jalur YouTube yang bisa dilihat ya. Tapi saya sangat mengapresiasi ya bagi Anda yang bisa menyempatkan waktu untuk mendengarkan langsung penjelasan saya melalui Zoom. Oke, baik. Ini judul yang lalu ya. Kita skip dulu. Oke. Nah, ini judul yang sekarang akan kita bahas. Sengaja saya buat dalam satu PowerPoint supaya berkelanjutan. Nah, pada hari ini yang kita bahas tetap mengenai tahapan-tahapan menjadi wirausahawan yang cerdas, tetapi kita sudah masuk kepada tingkat yang kedua, di mana tingkat yang kedua ini adalah mempersiapkan diri dan merencanakan bisnis. Ya. Nah, kalau mau kita lihat bagannya, setelah Anda yang lalu berkeputusan atau membuat satu keputusan melanjutkan ya proses Anda menjadi seorang wirausahawan, Anda mengambil keputusan sebagai wirausahawan itu yang lalu, kemudian langkah berikutnya adalah mengenal siapa diri Anda ya. Ini penting juga supaya apa? Supaya Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda tahu bagaimana mengukur kemampuan Anda tahu apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan Anda. Nah, mengenal diri ini penting karena banyak mungkin di antara kita sendiri yang nggak kenal diri kita, begitu ya. Jadi kewirausahaan itu sangat kompleks ilmunya. Mengenai diri kita, mengenai siapa kita, itu juga harus kita pahami. Ya, jadi kalau Anda misalkan banyak yang salah langkah, ya, banyak yang salah rencana, kenapa? Karena dia nggak mengenal diri dia. Ya, kadang-kadang kita itu merasa bahwa kita bisa, tetapi kita sebenarnya nggak mampu, kita masih butuh belajar dan lain sebagainya. Ya, jadi langkah yang kedua setelah kita mengambil keputusan menjadi seorang wirausahawan, kita harus mengenal dulu siapa diri kita, ya, mengenal siapa diri Anda, supaya nanti ke depannya kita tahu betul apa yang harus kita lakukan. Nah, yang selanjutnya, ya, langkah selanjutnya itu mengenai belajar teori peluang, ya. Ini bagaimana Anda menemukan inspirasi dan sumbernya. Lanjut kepada analisa dan memanfaatkan peluang, kemudian mengubah peluang menjadi bisnis. Nah, lanjutlah dia menjadi bisnis, ya. Kalau mau lanjut, nah pada saat proses mengubah peluang menjadi bisnis, Anda itu tidak mau melanjutkan, maka Anda dianggap gagal, fail dia. Jadi Anda itu tidak melanjutkan sampai di situ aja proses perjalanan untuk menjadi seorang wirausahawan. Nah, kita akan coba melihat beberapa penjelasan teori ya. Nah, tadi dikatakan bahwa pada tingkat kedua adalah mempersiapkan diri yang pertama. Nah, dalam tahap mempersiapkan diri ini, nah seorang wirausahawan itu harus melakukan beberapa langkah, beberapa hal. Yang pertama yang tadi saya sebutkan, mengenali diri untuk menemukan asal peluang bisnis. Mengenali diri untuk menemukan asal peluang bisnis ini dilakukan ya untuk mempermudah kita. Karena kalau itu memang bersumber dari diri kita,
ya dari keinginan kita, ini akan cenderung lebih mudah kita untuk melaksanakan. Ya, tidak ada tekanan dari orang lain, tidak ada apa namanya perintah suruhan yang sebenarnya pada diri kita notabene kita tidak menginginkan. Nah, jadi dalam melaksanakan bisnis itu juga itu sangat baik jika didasarkan oleh keinginan sendiri, bukan keinginan orang lain. Maka perlu kita mengenal diri kita, ya. Contoh misalkan sebuah bisnis atau usaha itu banyak yang muncul berdasarkan hobi atau keinginan, ya, hobi kita, kebiasaan kita. Nah, biasanya kalau orang yang menjalankan usaha berdasarkan hobinya, ini akan sangat sangat langgeng nih, lama ini. Mungkin kalau ada pun nanti proses-proses yang mandek, itu akan selesai bisa dengan cepat. Karena memang hobi dia itu menjadi landasannya, gitu loh. Karena ada kesenangan di situ. Ya, atau misalkan kita mengenal diri kita, kita punya kemampuan apa, ya. Kalau usaha itu dilaksanakan berdasarkan kita punya kemampuan apa, ini juga akan sangat membantu. Contoh misalkan dia bingung untuk membuat satu bisnis apa, tetapi dengan mengenali dirinya, dia sadar bahwa dia mampu misalkan untuk memasak, ya, untuk membuat menu-menu yang enak misalkan. Nah, ini akan menjadi bagian pemikiran dia. Bagaimana kalau dia membuat usaha kuliner misalkan. Kenapa? Karena dia jago atau pandai dia untuk memasak. Kemudian yang lain juga demikian, ya. Dia misalkan dia tahu, dia sadar bahwa dia punya banyak relasi, dia punya banyak kenalan, orangnya sangat humble, sangat mudah masuk kepada kelompok manapun, ya, sangat sosial dia. Nah, ini bisa jadi dasar pemikiran untuk membuat satu usaha, di mana usaha itu yang membutuhkan relasi yang banyak, misalkan usaha jasa dan lain-lain. Nah, usaha untuk mengenal diri ini sangat penting, ya. Anda coba lihat diri Anda. Anda yang pertama, Anda punya kelebihan apa sih? Itu harus Anda buat daftarnya. Saya punya kelebihan ini gitu loh. Kemudian Anda juga buat apa sih kelemahan Anda? Kelemahan Anda lah ini. Nah, ini akan dikomparasikan, Anda digabungkan, ada satu kombinasi yang dibuat nanti, ya. Lalu muncul, ya, ide atau inspirasi usaha, ya, yang sesuai dengan diri Anda. Intinya adalah bahwa usaha yang dibuat itu, ya, sangat baik jika itu berdasarkan dari pemahaman diri sendiri, kemampuan diri sendiri, dan keinginan diri sendiri. Nah, yang kedua, langkah yang dilakukan yang kedua dalam mempersiapkan diri menjadi seorang wirausahawan itu adalah mempelajari peluang, ya, teori peluang dengan cara berpikir kreatif untuk menemukan inspirasi bisnis. Nah, peluang ini perlu dipelajari. Dia ada cirinya, kapan dia harus ditangkap, kapan dia harus dilepaskan begitu. Karena peluang itu memang datang itu tidak diduga-duga kadang. Ya, tidak diduga. Ya. Kalau kita tidak mampu mengambil satu keputusan untuk menangkap peluang itu atau tidak, maka ini akan menjadi sulit bagi kita menentukan bisnis apa yang mau kita buat. Nah, cara untuk melihat peluang itu dengan berpikir kreatif sebenarnya. Nah, tugas yang saya berikan kepada Anda itu sebenarnya untuk melatih Anda itu menemukan peluang. Ada unsur kreativitas dan inovasi yang saya berikan dalam tugas, ya. Dibuat satu konsep di mana Anda harus menemukan sebenarnya, ya, sesuatu yang tidak bernilai. Nah, kalau tidak bernilai itu saya garis bawahi lah bahwa kita nggak perlu mengeluarkan sejumlah biaya atau dana untuk mendapatkan material utamanya, nah, kan begitu. Ya, kalaupun dikeluarkan duit untuk membeli itu berarti belum, ya, itu namanya tidak memanfaatkan yang tidak bernilai kalau masih dibeli. Nah, belajar untuk mempelajari teori peluang itu salah satunya seperti yang saya katakan tadi, tugas yang saya berikan. Anda coba lihat sekeliling begitu.
kira-kira apa saja peluang-peluang yang mungkin ya bisa diusahakan dan tentunya punya nilai jual dan menguntungkan. Nah, dengan berpikir kreatif, ini inspirasi bisnis itu akan banyak muncul. Ya, orang-orang yang selalu berpikir kreatif itu kadang kalau melihat sesuatu itu langsung berpikir dia otaknya bagaimana ini bisa ini jadi bisnis, ini bisa ini jadi bisnis. Gitu. Itu dulu yang harus ditumbuhkan ya. Ditumbuhkan seperti itu. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita langsung tahu arahnya kemana, ini nanti pasti bisa dibuat seperti ini cocok ini. Ini pasarnya oke nih misalkan. Ya kan? Seperti misalkan kalau di daerah saya itu banyak itu apa namanya kotoran-kotoran lembu ya, kambing. Nah, kalau orang yang berpikir kreatif dia bukan tutup hidung. Dia bukan langsung muntah-muntah, bukan gitu. Tapi ketika melihat itu langsung berpikir dia, wah ini bisa jadi bisnis ini. Ini bisa jadi olahan pupuk yang sangat menguntungkan ini. Nah, cara berpikirnya begitu. Jadi melihat apa saja langsung dia arahnya kepada bagaimana cara menemukan inspirasi bisnis untuk dijadikan peluang bisnis dia. Nah, nanti belajarlah, kita akan belajar itu bagaimana menemukan peluang-peluang pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Tapi intinya adalah peluang itu memang harus kita tahu kapan harus kita tangkap, kapan harus kita biarkan. Nah, setelah kita mengenali diri kita tadi kan, mungkin ada peluang yang datang, tapi nggak sesuai dengan Anda. Ya Anda nggak perlu juga capek-capek untuk menangkap itu. Ya pelajari dulu peluang itu, cocok untuk Anda atau tidak. Gitu. Nah, ada juga sebaliknya yang peluang itu sangat cocok untuk Anda. Dan harus pelajari, ini pas dengan saya, ini harus kita tangkap. Nggak boleh ini lama-lama ini. Ya kan, nanti diambil orang pula. Gitu. Nah, kita kalau menjadi seorang pionir, penemu pertama misalkan, ini akan menjadi nilai yang tinggi bagi kita, nilai jualnya tinggi. Tapi kalau kita sebagai pengikut, ya menjalankan apa yang sudah ditemukan orang lain, apalagi tanpa melakukan modifikasi, ya atau penambahan inovasi, ya sudah, ya kita dianggap sebagai pengikut saja, followers, ya. Nah, yang ketiga adalah menganalisa dan memanfaatkan inspirasi bisnis untuk dijadikan alternatif peluang bisnis. Ya. Nah, setelah Anda temukanlah nanti satu inspirasi ide usaha dari apa yang Anda sudah pikirkan ya, menangkap peluang yang ada, ini langsung dijadikan sebagai alternatif peluang bisnis. Ya. Dengan berbagai banyak peluang yang Anda temukan, ya mungkin Anda bisa list ya beberapa alternatif peluang bisnis 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu nanti baru Anda pikirkan ya, baru nanti di yang keempat mengubah dan menentukan alternatif peluang menjadi sebuah bisnis. Setelah banyak tadi ya alternatif yang sudah Anda kumpulkan, barulah Anda menentukan. Nah, ini yang paling pas dengan saya. Ini yang paling cocok dengan saya peluang bisnis ini supaya nanti bisa langsung ditindaklanjuti menjadi bisnis yang dijalankan. Nah, ini tahap mempersiapkan diri. Jadi tahap mempersiapkan diri itu intinya adalah mengenali diri, kemudian belajar ilmu teori peluang, kemudian memanfaatkan, menemukan inspirasi bisnis, sampai nanti menentukan ya bisnis apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan inspirasi atau ide bisnis yang sudah Anda temukan dan pikirkan tadi. Ya. Baik, kita ke yang kedua ya. Tahap yang kedua pada tingkat yang kedua. Nah, tahap yang kedua ini adalah merencanakan kerangka bisnis, ya, atau bisnis software. Nah, yang harus dilakukan oleh kita atau Anda sebagai orang yang ingin menjadi seorang wirausahawan yang cerdas dalam tahap merencanakan kerangka bisnis. Hal-hal yang perlu diperhatikan pertama adalah yang harus dilakukan ya, menentukan visi misi bisnis seperti apa. Kata visi misi ini udah nggak asing lagi lah sama kita ya, sama Anda pun sudah tidak asing ya, bahwa visi misi itu sudah sangat ya akrab dengan kita. Tetapi kadang kita nggak paham apa visi, apa misi itu.
Seperti di belakang saya ini adalah misi itu kan, bacaan misi fakultas. Ya, di atasnya ada visi. Jadi memang visi misi ini memang dalam satu organisasi, lembaga, bahkan bisnis itu menjadi hal utama yang harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan. Ya, apa visi itu? Visi itu gampangnya kalau kita mau mengartikannya, visi adalah tujuan atau arah utama, ya, tujuan atau arah utama. Kalau mau kita detailkan lagi, visi itu adalah bayangan, ya, bayangan dan cara kita melihat gambaran suatu tujuan pada masa depan, gitu loh. Jadi ada bayangan, gambaran tujuan yang akan kita capai di masa depan. Nah, sebagai seorang wirausahawan, dia harus memiliki sifat atau karakteristik yang visioner, yang punya visi ke depan. Dia punya cara pandang ke depan, bagaimana cara membawa bisnis dia itu, usaha dia itu menjadi sukses, gitu loh. Nah, kalau seorang entrepreneur tidak punya visi, ini akan gawat. Karena dia nanti tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kalau dia modelnya ya sudah mengalir saja seperti air sungai, nah ini juga apa namanya ya, di awal-awal ini tidak bisa diterapkan menurut saya. Kenapa? Karena memang mengalir begitu saja bagai air, ya kita tahu di sungai itu mengalir memang deras, ya. Kemudian kita nggak tahu kita cara ngeremnya. Coba Anda bayangkan, Anda lihat aja misalkan nanti Anda ke sungai, Anda coba Anda eksperimen, kemudian Anda letakkan misalkan satu benda, katakanlah busa misalnya kan, atau mainan gitu yang terapung. Anda lihat bagaimana dia mengikuti air itu. Ya, kencang, dia lambat, kemudian dia terbentur sama batu, masuk dia tenggelam, balik lagi, pokoknya kemana di bawah air ngikut dia. Nah, ini nggak bisa menjadi seorang wirausahawan mengambil prinsip seperti itu. Nah, kita harus bisa tentukan dulu visi kita ke depan apa, mau jadi apa kita, mau dibawa kemana usaha itu, arahnya mau kemana, kan gitu kan. Nah, seperti ini Fakultas Ekonomi nih, visinya ya. Kalau Anda bisa lihat, menjadi fakultas ekonomi yang unggul dan profesional dalam pengembangan ilmu ekonomi berwawasan Islami di Sumatera Utara tahun 2024 ya. Ini targetnya tahun 2024. Oke, maaf ya, saya izin ya, ada telepon penting. Oke, baik ya. Saya mohon izin tadi ada telepon penting. Saya kembali share screen ya, mohon maaf. Nah, yang tolong dimatikan tuh ya, yang sedang nyanyi-nyanyi, dengarkan lagu. Oke, baik ya. Sekali lagi mohon maaf saya karena telepon itu sangat penting ya. Artinya orangnya yang sangat penting. Jadi kalau nggak diangkat nanti
itu. Jadi bahaya kita, ya. Jadi kalau orang tua sudah menelpon itu berarti penting, walaupun kadang-kadang yang disampaikan itu ya kadang-kadang tidak penting. Tapi kalau orang tua sudah menelpon itu wajib kita angkat, jangan sekali nggak diangkat, ya. Ya walaupun ya efeknya jadi begini, connecting terputus harus ngulang lagi. Tapi itu sangat kecil dibandingkan dari ya kita mengangkat telepon orang tua, ya menjawab dengan cepat, ya. Andaikan perkuliahan ini pun tadi selesai, ya hancur atau kacau, nah, itu mesti nggak sebanding dengan ya orang tua, ya tidak sebanding dengan orang tua. Mohon maaf ya. Nah ini ada lagi yang nelpon, tapi menurut saya nggak penting, nanti aja daripada terputus lagi. Oke baik. Jadi visi dan misi itu sangat penting ya, saya katakan harus Anda buat visi dan misi. Kalau misi tadi itu adalah cara atau langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi tadi. Ya, jadi kalau visi tadi adalah gambaran, bayangan, tujuan yang harus dicapai di masa yang akan datang. Nah, kalau misi adalah cara melakukannya. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Kemudian yang kedua adalah menentukan model bisnis seperti apa, ya. Apakah secara individu, rekanan, atau partnership, atau jenis yang lain. Nah ini memang harus Anda pahami dulu, Anda kenali, jangan sampai nanti Anda salah langkah. Contoh misalkan, kalau Anda misalkan ingin membuat usaha tetapi modal Anda itu kurang. Nah ini ada baiknya Anda menggandeng orang lain untuk menjadi rekanan Anda atau partner Anda. Tapi kalau misalkan Anda itu agak tidak punya sifat tidak terlalu percaya sama orang, nggak mudah percaya sama orang misalkan. Nah ini jangan pakai yang partnership. Lebih baik Anda menjadi ya owner sendiri atau individu. Karena nanti kalau partnership nanti ujung-ujungnya nanti pasti pecah kongsi ya. Nah jadi nggak jadi usahanya. Kenapa? Karena memang kalau partner itu kan berarti kan ada dua kepala yang dijadikan satu. Kalau visi misinya itu sama, ya sejalan, ya bisa. Tapi kadang-kadang terjadi permasalahan di tengah jalan hari, ya. Sudah pagi kamu kan? Enggak, Pak Hadil dia. Matikan mic Anda, Kasmidar, supaya jangan kami dengar percakapan Anda dengan teman Anda. Oke, baik. Yang ketiga adalah membuat rencana bisnis atau bisnis plan, ya. Nah ini sudah masuk kepada Anda memikirkan, sudah dapatlah semua, tinggal dibuat rencana bisnisnya apa. Ya, rencana bisnis itu banyak, dari mulai visi misi sampai nanti bagaimana cara mengembalikan modal, ya perhitungan-perhitungan capaian-capaian sehingga ketemu nanti keuntungannya berapa, kemudian berapa lama nanti modal bisa kembali dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mulai mempelajari aspek-aspek pengetahuan penting ya dalam bisnis. Nah, ini keuangan, HRD, Human Research Department, produksi, persediaan, marketing, dan penjualan. Nah, maksudnya adalah bahwa kita tahu segala sesuatu itu harus dilandasi atau didasari oleh ilmu. Jangan melakukan sesuatu tanpa ilmu, bahaya. Karena nanti akan salah, akan tersesat. Sama juga dengan ilmu kewirausahaan, untuk menjadi seorang wirausahawan itu harus ada ilmunya. Maka sembari melaksanakan, itu sembari kita terus belajar. Ya, belajar terus, baik secara teori maupun secara empiris pengalaman. Ya, belajar dari buku, dari tulisan-tulisan, dan belajar dari orang-orang yang sudah sukses terlebih dahulu, itu harus dilakukan. Bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengatur manusia, bagaimana menjalankan produksi, kemudian persediaan. Nah, yang penting bagaimana memasarkan, ya, bagaimana menjual hasil produk yang sudah kita produksi dan lain sebagainya. Ini semua harus dipelajari. Kalau ilmu ini tidak ada, ya pastilah nanti usaha itu di tengah jalan pasti mandek, ya, sia-sia. Jadi belajar itu tidak bisa tidak hanya di dalam kuliah seperti ini, belajar itu bisa di mana saja, ya. Kalau lembaga seperti ini kuliah kan artinya Anda mendapatkan legalitas setelah Anda tamat. Nah, bedanya dengan yang informal di luar sana, Anda mendapatkan ilmu,
tetapi paling tidak ya artinya tidaklah mendapatkan ijazah atau lain sebagainya. Makanya perlu juga ya bahwa Anda belajar dalam satu lembaga supaya ada pengakuan. Nah, kemudian yang terakhir adalah memulai dan menentukan kapan bisnis dimulai atau serta dijalankan. Nah, setelahnya semua sudah komplit ya, Anda pun sudah punya bekal pengetahuan dan sudah tahu apa yang harus dilakukan, visi misi Anda sudah jelas, Anda sudah tahu konsep model bisnis Anda seperti apa. Nah, tinggal kita memulai, kapan kita mau mulai itu bisnis. Nah, ini perlu ketepatan waktu, artinya kalau kita semua sudah merasa oke, langsung laksanakan. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunggu-tunggu. Kita takut nanti ide bisnis kita itu sudah diambil orang lain. Nah, ide bisnis kita itu sudah orang yang lain yang menjalankan. Gitu. Ini kan jadi bahaya. Kita ingin jadi pionir, atau kita jadi followers, ya kan? Nah, ini jadi masalah nanti. Oke, baik, saya pikir itu sedikit pembahasan kita tentang tahapan-tahapan menjadi seorang wirausahawan yang cerdas pada tingkat yang kedua. Ya, silakan nanti Anda pelajari lebih lanjut nanti dari materi yang saya berikan dan penjelasan yang saya berikan, dan lupa kerjakan tugasnya ya. Nah, baik. Kita punya paling tidak ada 3 menit lagi. Saya pikir kalau ada yang mau bertanya, baik mengenai materi maupun mengenai tugas, ya silakan. Karena sampai sekarang belum ada itu yang mengerjakan tugas, padahal Anda itu punya 2 tugas. Ya, harusnya tugas pertama membuat tutorial tadi yang membuat video bahan merubah bahan yang tak bernilai menjadi bernilai itu selesai di 3 bulan pertama. Di 7 pertemuan pertama itu sudah selesai. Tinggal di pertemuan ke-9 dan berikutnya Anda membuat master plan-nya, bisnis plan-nya. Kan 2 itu tugasnya kan. Anda buat dokumen ya bisnis plan dari produk yang Anda buat, ya kan, supaya nanti kita tahu apakah dia bernilai jual atau tidak. Nah, sampai sekarang belum ada ini. Artinya Anda harus lebih kerja keras lagi untuk melaksanakan dua-duanya, ya kan? Anda harus lebih keras untuk melaksanakan dua-duanya. Disinilah perlunya manajemen waktu, ya, sangat diperlukan di sini, ya. Jadi jangan anggap lagi ini nggak terasa, ini sudah hari Rabu, besok Kamis, Jumat, Sabtu habis 1 minggu, besok habis lagi, sudah nggak terasa tiba-tiba udah mau UAS lagi. Barulah di situ Anda seperti cacing kepanasan lah. Saya pastikan ya dengan senyum nih, saya nggak marah bilangnya, saya senyum bilangnya, saya pastikan Anda yang nggak ngerjakan tugas itu yang 2 itu, saya pastikan nilai C aja pun nggak dapat. Nah, ya, saya senyum bilangnya, nggak pakai marah saya. Saya pastikan yang tidak mengerjakan 2 tugas itu, jangankan A, C aja pun nggak dapat. Silakanlah Anda mengulang nanti. Ya, kalau mengulang Pak, kayak mana lagi Pak caranya kayak mengulang? Ya kerjakan juga itu lagi. Ya sama aja. Nah, jadi perlu Anda memang mempush diri Anda betul-betul, mendorong diri Anda dengan kuat ya. Hal-hal yang nggak penting dikerjakan, nggak usah kerjakan lah. Ya, stop dulu lah. Nggak usah main-main, nanti aja pas liburan Lebaran nanti kalau mau main-main jalan-jalan, belum jalan-jalan. Kalau ada kawan ngajak nongkrong-nongkrong yang nggak penting, nggak usah, bagus nongkrong sama ngerjakan itu tugas, kenapa rupanya? Kan gitu. Mulai sekarang keluarlah dari zona malas Anda itu, ya, dari zona yang menyusahkan, menyulitkan. Ya. Belajarlah Anda betul-betul hari ini jadi fighter, ya, dengan melaksanakan tugas-tugas yang saya berikan. Baik, saya pikir kalau tidak ada pertanyaan cukup, ya, jadilah motivasi bagi Anda apa yang saya katakan tadi. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Ya, kalau ada perlu pertanyaan, perlu yang ditanyakan dan bimbingan, silakan tanyakan ke saya di grup. Terima kasih. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.